Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Ada yang sakit? Ada yang sehat? Semuanya sehat ya, semangat? Semangat. Oke, baik, bagus semuanya ya. Nah, jadi sebelumnya untuk pelajaran hari ini mari kita mengabsen. Tapi saya lihat sebenarnya semuanya lengkap ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, yang akan kita lakukan terlebih dahulu kita akan main games. Ini semuanya untuk menguji fokus kalian. Jadi semuanya fokus. Fokus. Permainannya tahu apa? Tidak. Permainannya adalah kita akan bermain seperti ini. Kita menyebutkan angka saja, tapi setiap angka kelihatan 4 tidak boleh berbicara. Kalau tidak berbicara, kira-kira kita ngapain ya? Oke, kita tepuk tangan ya. Begini ya. Jadi misalnya 1, 2, 3. Ya, jadi yang dapat angka 4 dan kelipatannya tidak boleh berbicara. Jadi dia tidak boleh ngomong karena ini untuk melatih fokus kalian ya. Semuanya paham ini? Paham. Siap? 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ya. Oke, kalah ya. Tadi sudah 1. Kita mulai lagi dari 1. Siapa yang tadi terakhir? Tadi salah kan? Berarti Pak Tandri tidak fokus. Sekarang kita mulai lagi, ulang dari 1 lagi. Mulai dari setelahnya Tandri ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, fokus, lanjut. Jangan begitu. Oke, salah, sudah 2. Oke, kita mulai dari 1 lagi. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, salah ya. 3 berarti berapa orang yang tidak fokus hari ini? Ada 3 orang. Ada 3 orang yang hari ini tidak fokus ya. Berarti yang 3 orang ini nanti berdiskusi. Kira-kira nanti pembelajaran Miss Ajeng selanjutnya kita mau ngapain ya? Mini games apa ya? Oke? Oke, siap? Nah, kalau gitu sekarang semua sudah bisa fokus ya? Sudah bisa fokus, kita akan mulai pembelajarannya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang gempa bumi. Ya, jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu mempelajari tentang gempa bumi? Jadi pemahaman yang kalian perlu ketahui kenapa? Karena gempa ini kita sering merasakan gempa kan ya? Ya, dan sehingga untuk memahaminya kita pasti tidak bisa melarikan diri dari gempa. Jadi kita perlu bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi korban dari gempa. Kita masuk ke sini, kita nonton video. Ini video yang kita nonton. Ini gambar apa? Bumi. Menatap bumi dari angkasa, orang tidak bisa kedengaran suaranya? Permukaan bumi terpecah antara sebuah lempeng besar dan kecil. Dan lempeng-lempeng itu terus bergerak. Di sini di tengah Samudra Atlantik, 2 lempeng saling menjauh. Pergerakan itu digelar daerah pantai belum lantak, lebih dari 18.000 orang kehilangan nyawa. Bumi, kita ini tinggal di mana? Di bumi ya, di bagian mana lebih tepatnya? Angkat tangan. Oh, Tandri, jawabannya apa? Ya, bagus sekali, kerak bumi. Kita tinggal di kerak bumi. Dari yang tadi kamu nonton, kira-kira kerak bumi itu berbentuk apa? Lihat bagaimana, jadi satu atau terpisah-pisah? Bagaimana, siapa namanya lagi? Sana ya. Terpisah? Pisah. Dia terpisah-pisah ya. Jadi kerak bumi itu tidak menjadi satu, tapi dia terpisah-pisah. Karena dia terpisah-pisah ini, kira-kira dia menyebabkan apa? Gempa bumi. Kenapa dia menyebabkan gempa bumi? Rehan ya namanya ya. Kenapa gempa bumi? Kenapa menyebabkan gempa bumi? Karena 2 lempeng yang saling bergesekan. Pintar sekali ya. Karena 2 lempeng yang saling bergesekan. Bagus sekali. Rehan. Jadi kita akan mengetahui 7 poin pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan melakukan kajian literatur, peserta didik dapat mengetahui kemungkinan ancaman bencana letak geografis untuk daerah yang ditinggali. Di mana kita tinggal? Di mana kita tinggal? Iya.
Kita tinggal di bumi, di Biak ya, lebih tepatnya di kota Biak. Kemudian, dengan melakukan percobaan sederhana dan kajian literasi, peserta didik dapat menganalisa penyebab gempa bumi. Kemudian, dengan melakukan percobaan sederhana dan kajian literasi, peserta didik dapat menyimpulkan tentang pentingnya mitigasi bencana bagi masyarakat. Yang terakhir, dengan kajian literatur, peserta didik dapat membuat poster sederhana mitigasi bencana sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya perhatikan lagi, saya mempunyai sesuatu. Perhatikan peta berikut ini. Iya. Terlihat? Terlihat tidak di belakang? Terlihat? Yang di belakang terlihat? Siapa yang tahu tentang peta apa ini? Angkat tangan. Ya, Putri. Peta lempeng dunia. Tahu dari mana itu peta lempeng? Siapa ini? Bintang apa? Ya, jadi peta-peta ini merah-merah ini adalah pertemuan lempeng-lempeng ya. Bagus sekali semuanya. Tadi bagus semuanya ya, berani menjawab. Salah tidak apa-apa karena kita di sekolah semuanya adalah tujuannya adalah belajar. Dari sini yang kalian bisa lihat tadi kan ini ya pertemuan lempeng-lempeng kan. Nah, Indonesia ini dia bertemu lempeng apa, dan lempeng apa. Dulu Jessica dulu. Lempeng Eurasia, benar sekali. Siapa lagi? Siapa? Feng. Lempeng Australia. Satu lagi siapa? Sana siapa nih? Lempeng Pasifik siapa lagi? Masih lupa namanya? Ailuna ya. Lempeng Pasifik. Benar. Jadi sebenarnya tadi 3 jawaban itu udah benar. Yang benar adalah lempeng Eurasia dia ada di sini nih. Lempeng Eurasia bertemu dengan lempeng Australia ya. Nah, tadi kita kembali lagi. Karena pertemuan lempeng-lempeng ini, apa efeknya bagi Indonesia? Ya, Rehan. Semangat sekali Rehan ini. Sering terjadi gempa bumi. Ya, jadi Indonesia sering terjadi gempa bumi. Kamu bisa tidak menghindari gempa bumi ini? Bisa. Bisa kalian menghindari dari gempa bumi? Bisa atau tidak? Tidak. Siapa yang tahu alasannya kenapa? Karena gempa bumi masih di mana-mana. Karena gempa terjadi jawabannya yang tepat adalah jawabannya Sanaya, karena gempa bumi itu mendadak, tidak ada yang bisa diprediksi. Nah, kemudian kalau kamu tadi nonton video itu baik-baik nih ya, tadi nonton kan videonya kan, gempa bumi itu mengakibatkan apa sih? Selain tsunami, kerusakan, betul kan? Kerusakan ya jadinya, jadi dia menimbulkan kerusakan. Kerusakannya itu berupa apa? Siapa angkat tangan? Benar sekali. Siapa ini? Pasca ya. Betul sekali, memakan banyak korban. Korban apa? Ketika terjadi gempa ini, apa sih yang bisa kita lakukan supaya apa yang bisa kita lakukan lah? Untuk tadi kan korban jiwa ya. Berarti yang kita lakukan ini harus untuk iya, itu dia. Betul sekali ya Mamut ya. Jadi kita harus bagaimana caranya, karena korban jiwa dari gempa, apalagi gempanya kalau besar sekali pasti banyak ya. Jadi bagaimana cara kita mengurangi yang namanya korban jiwa. Nah, itu adalah permasalahan kita hari ini. Bagaimana cara kita melakukan korban jiwa, mengurangi korban jiwa akibat dari gempa bumi. Nah, kira-kira sudah tahu ada caranya bagaimana? Kita tahu, maka sekaranglah kita akan mencarinya ya. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengurangi korban jiwa. Sekarang misalkan membagikan LKPD dengan bahan aji sesuai dengan kelompok yang telah dibagi. Ya, pembagian lalu kan udah dibagi ya sama Miss minta ini ya. Kalian untuk membawa HP ya. Silakan HP-nya dikeluarin karena sudah bersama aplikasi. Sudah dipasang aplikasinya? Oke, ini dia LKPD-nya. Sudah? Sekarang di LKPD ini kita akan melakukan sedikit percobaan. Nah, di situ kalian bisa membaca tentang permasalahannya adalah gempa dan tsunami itu gambar. Ternyata kita di Biak pada tahun 1996 pernah terjadi gempa yang cukup besar yang mengakibatkan tsunami. Kemudian di sini kalian bisa membaca, melakukan pengamatan sedikit. Kemudian kalian di halaman selanjutnya bisa membaca ya bagaimana langkah kerjanya. Semua sudah memasangkan HP-nya kan?
Kalau sudah, silakan mengerjakan. Berdiri tidak apa-apa ya, karena nanti kalau hati-hati ya, tapi pas menggoyangkannya hati-hati ya. Takutnya nanti main. Nanti takutnya jatuh, jadi digoyangkan kamu sambil berdiri begini tidak apa-apa. Atau ada yang punya teknik yang lain? Di screenshot ya, kalau apa hasilnya tolong di screenshot. Kan nanti ketika kalian gerakan dia menghasilkan kan magnitudo 1. Nah, baru dibilang 1 jatuh, hati-hati ya. Berdiri supaya enak. Ngapain dia? Dapat berapa? Ya, 5. Coba bisa tidak kalian sampai dapat magnitudo 10? Buktinya di screenshot. Ya. Ayo semangat, bisa, kalau bisa dapatkan level magnitudo 10. Ini sampai magnitudo berapa ini? Sampai magnitudo. Wah, hebat sekali. Luar biasa. Capek tidak tangannya? Tidak capek. Oke, kalau seandainya semua sudah dapat, kalau kalian sudah dapat maksimal cuma dapat miss, saya tidak bisa lebih dari 8. Tidak apa-apa ya. Sekarang datanya diisi, tabelnya diisi, kalian bisa sambil membaca, sambil QR code-nya itu loh. Di scan. Di situ akan ada di situnya. Dikerjakan ya bersama-sama. Tapi kalau seandainya kalian kesulitan dalam mengisi, bisa dibuka bukunya, buku siswanya bisa dibuka dengan bahan ajar yang Miss bagi. Kemudian ini namanya bahan ajar ya. Yang Miss bagi tadi ini bahan ajarnya ya. Di bahan ajarnya juga kalian bisa lihat nih. Masih ada sumber-sumber yang bisa kalian scan lagi. Ya? Oke? Oke, semuanya kalau sudah tenang, sekarang HP-nya letakkan dulu. Kita akan berikan teman yang presentasi. Sesuai kesepakatan, yang presentasi adalah kelompok 2. Kasih upload dulu semangatnya, perhatikan. Kelompok 2 akan membacakan hasilnya. Silakan kelompok 2. Halo, saya Jaden Tanuria dari kelompok 2. Di sini saya bersama teman-teman saya Axel, Putri, dan Listra. Di sini kami akan membacakan tentang gempa bumi dan hasil pengamatan dari kelompok kami. Kami menganalisis kekuatan magnitudo dan kerusakan yang terjadi. Magnitudo 1 tidak menimbulkan kerusakan dan tidak merugikan. Ini ya, kira-kira gambar sabar. Ini begini ya gambar magnitudo 1-nya. Menimbulkan getaran kecil tapi tidak merugikan. Magnitudo 3 menimbulkan getaran yang cukup besar dan menimbulkan sedikit kerusakan. Magnitudo 4 menimbulkan getaran besar dan kerusakan cukup fatal. Magnitudo 5 menimbulkan getaran besar dan dapat memakan korban. Magnitudo 6 menimbulkan getaran besar dan dapat memakan korban, merugikan masyarakat tapi belum menyebabkan tsunami. Magnitudo 7 menimbulkan getaran yang kuat dan memakan korban jiwa, kerusakan sangat fatal tapi belum menyebabkan tsunami. Magnitudo 8 menimbulkan getaran yang sangat kuat, memakan banyak korban jiwa, kerusakan sangat fatal, menimbulkan tsunami ringan. Magnitudo 9 menimbulkan getaran yang sangat kuat, memakan sangat banyak korban jiwa, kerusakan sangat fatal, menimbulkan tsunami besar. Magnitudo 10 menimbulkan getaran yang sangat kuat, memakan sangat banyak korban jiwa, kerusakan sangat fatal, daerah kerusakan sangat luas, menimbulkan tsunami yang sangat besar. Pengamatan dan kajian literasi apa yang menyebabkan terjadi gempa. Dari kelompok kami mengatakan terjadi karena pergesekan dua lempeng bumi. Semakin besar magnitudonya, bagaimana tingkat kerusakannya? Semakin besar magnitudonya, maka semakin fatal kerusakannya dan dapat menimbulkan bencana alam. Bencana yang mungkin terjadi akibat gempa bumi yaitu bencana alam, gempa bumi dan tsunami dan longsor. Ciri-ciri gempa yang dapat menyebabkan tsunami. Kedalaman gempa tidak lebih dari 100 km, kekuatan gempa lebih dari 7 magnitudo, dan gempa tektonik yang garisnya vertikal. Jika kamu berada di daerah yang sedang terjadi gempa bumi, dapatkah kamu menghindar dari gempa tersebut? Tidak, karena gempa terjadi dadakan, tapi kita dapat meminimalisir korban jiwanya. Untuk mengurangi korban jiwanya, apa yang dapat kamu lakukan? Membuat rencana mitigasi. Kesimpulan, rencana mitigasi yang dilakukan sebelum terjadi gempa.
menyesuaikan lokasi dan penanganan gempa bumi seperti di rumah, di sekolah, dan tempat umum. Saat terjadi gempa, bersikap tenang, tidak menimbulkan kepanikan, lindungi kepala dan badan dari reruntuhan bangunan. Jangan keluar dari gedung melewati lift atau tangga elektronik. Setelah gempa terjadi, segera mencari pertolongan, mengantisipasi terjadi tsunami dengan menjauh dari daerah pantai, membantu korban lain yang sedang terluka. Sekian dari kami. Oke, sudah kita tunjukkan. Kalian kan merencanakan untuk membuat apa? Poster. Poster. Coba kita lihat rencana kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Ini dia rencananya. Sederhana ya. Nah, ini dia ya rencananya kelompok 2. Jadi tadi seperti ya, kekuatan magnitudo ada berapa? Ada 1 sampai 10. Ini kelompok punyanya hasil kelompok ini. Jadi semuanya sudah tahu ada magnitudo 10, semuanya dikerjakan. Nanti selesai pembelajaran dikumpulkan ya supaya dinilai. Nah, ini kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1. Ini kamu tahu sendiri, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini punya kelompok 3 ya. Rencananya seperti ini. Masih kurang jelas. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Itulah rencana kalian. Selanjutnya adalah mari kita jadi gempa bumi. Kita tidak bisa matikan diri dari gempa bumi. Yang kita bisa lakukan adalah mengurangi jumlah korban. Mengurangi jumlah korbannya itu dengan cara melakukan apa? Mitigasi bencana. Kemudian kita lihat baik-baik. Mitigasi bencana itu dilakukan saat, sebelum, atau sesudah? Angkat tangan siapa yang tahu? Sebelum terjadi dilakukan mitigasi? Betul. Apakah cuma sebelum saja? Apalagi? Sesudah juga. Kemudian? Saat terjadi. Kira-kira sebelum terjadi gempa itu apa yang harus kita lakukan yang paling utama? Mengetahui daerah rawan gempa mungkin ya, memperhatikan daerah rawan gempa bumi di sekitar. Terus kira-kira apa lagi? Kenali jalur evakuasi di lingkungan rumah kita atau sekolah. Kemudian ya, siapkan tas siaga bencana ya. Kalau sana oke. Ini adalah sebelum terjadi gempa. Kemudian saat terjadi bencana atau saat terjadi gempa. Saat terjadi bencananya yang pertama adalah jika berada dalam bangunan. Kira-kira apa? Mengetahui berlindung. Yang pertama yang kita lakukan adalah berlindung. Ini yang kedua, berlari keluar dan mencari tanah lapang. Tadi selanjutnya kira-kira apa? Yang ketiga, ada tidak yang ini? Ikuti instruksi evakuasi petugas keamanan. Ada. Kemudian, ini jika berada di luar apa yang harus kita lakukan? Menjauhi bangunan atau pohon-pohon yang terlihat seperti mau jatuh. Yang sudah jika berada di pantai, lari ya dari daerah pantai, salah ketik ya, untuk menghindari bahaya tsunami. Kemudian jika saat sedang berkendara, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Betul sekali ya. Kelompok berapa lagi nih? 3 dan kelompok 5. Segera turun, keluar dan menjauh dari kendaraan. Kemudian setelah terjadi gempa, apa kira-kira? Pintar sekali. Tidak waspada terhadap gempa susulan. Kemudian perhatikan runtuhan yang berbahaya saat melakukan evakuasi. Kemudian instruksi dan informasi resmi dari pihak yang berwenang. Ya, itu ya sudah ya kesimpulannya. Sampai sini saja dulu. Tapi sebelum kita pulang, kalian melakukan biasa evaluasi. Mari kita mengerjakan. Kerjakan ya, tulis nama. Waktunya hanya 5 menit coba. Bisa tidak? Bisa. Kalau sudah langsung maju ke depan, kumpulkan. Tulis nama kelasnya ya.
Yang sudah bisa silakan kumpul ke depan. Nomor 1 jawabannya apa? C. Kalimantan. Nah, pintar sekali, ada yang masih ingat bahkan di optionnya. Jadi C, jawabannya Kalimantan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret terjadi gempa bermagnitudo 5 kedalaman 12 km. Tidak terjadi tsunami. Gempanya tektonik. Kenapa gempa tektonik? Karena Suatu gempa terjadi di suatu daerah. Akibat dari gempa itu adalah rumah-rumah mengalami kerusakan kecil, namun selebihnya tidak jadi dirasakan. 4, betul sekali. Yang nomor 4 jawabannya kota apa ini? Nabire. Nabire. Yang kelima? Nah, kalau kita berada di ruangan, kita harus segera lari ke daerah yang lapang. Oke? Pintar semuanya. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik atau tidak? Anda capek atau tidak? Iya. Ya, sedikit. Oke, sampai di sini saja kita hari ini. Satu orang berdoa, maju satu orang pimpin doa, kemudian kita pulang. Siapa yang mau pimpin doa? Hari ini pimpin doa. Ayo. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sudah mulai. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Kalau pulang hati-hati ya, belajar ya untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Shalom. Oke, terima kasih semuanya.